Bab 1576-1580. Bab 1576, Perang Pemusnahan Klan. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan kilau yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Douqi di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan kejam saat ini. Mereka sebenarnya berniat untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huzi sedikit berubah setelah melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan diri sendiri, bahkan dunia yang disegel ini mungkin akan terkoyak. Namun, Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini dan tidak dapat menghentikan mereka. Tidak mudah untuk melarikan diri di bawah mata klan Hun kita. Mata Hun Huzi menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan nyala api hitam yang naik dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merobeknya. Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat yang kacau ini. Haha, tidak terduga bahwa kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu dalam pertemuan kita ini. Gelombang demi gelombang aura dingin gelap yang luas dan perkasa menyebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu menyebabkan hati semua orang dalam keadaan yang sudah berbahaya ini tenggelam. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul ke arah pemimpin banyak tokoh hitam. Ada dua orang tua yang berdiri di tempat itu. Pada saat ini, mereka berdua tersenyum menatapnya. Senyum mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Hun Jing, Hun Yan, dua dari empat orang suci iblis dari klan Hun benar-benar muncul bersama. Klan Hunmu benar-benar memikirkan klan Yaoku. Penatua yang memimpin kelompok itu tertawa samar setelah mendengar suara rendah dan ganas dari Yao Dan. Dia berkata, Yao Dan, keterampilan alkemis klan Yao Anda masih berguna untuk klan Hun kami. Jika Anda setuju dengan klan Yao sebagai klan yang berafiliasi dengan klan Hun saya, Anda mungkin masih dapat mempertahankan garis keturunan. Petik 2. Bahkan jika klan Yaoku harus mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hunmu. Yao Dan berbicara dengan suara yang padat. Menjadi anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan setuju dengan afiliasi apapun. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Penatua tidak terkejut dengan kata-kata Yao Dan. Dia tersenyum kecil dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut, jangan tinggalkan yang selamat. Dipahami. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka tertawa liar. Segera, Majestic Douqi meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Meledak. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh elder dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan keras meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun, yang telah dipukul, segera memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Bang, bang, bang. Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan diri sendiri, tampaknya tiba-tiba menyalakan darah banyak anggota klan Yao. Segera, cahaya melonjak di dalam tubuh banyak orang. Akhirnya, mereka melesat menembus langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Boom-boom. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Garis retakan sungai besar setinggi puluhan ribu kaki mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu menakutkan, alam, yang semula disegel sepenuhnya, sebenarnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar-samar muncul. Melanjutkan, mata Yao Dan mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang itu akhirnya sedikit berubah. Namun, kesedihan tak berujung tersembunyi di bawah kegembiraan ini. Siapa yang mengira bahwa klan Yao ini, yang telah benar-benar damai sehari yang lalu, akan benar-benar berakhir dengan puluhan juta warga keturunan terbunuh dan banyak anggota klan mati atau terluka parah. Bahaya klan yang dimusnahkan masih menutupi mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah agar anggota klan mereka menghancurkan diri sendiri dan memungkinkan garis keturunan untuk melanjutkan. Setelah mendengar teriakan keras, banyak ahli dari klan Yao tanpa ragu melanjutkan penghancuran diri. Hun Jing di langit mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam yang mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti kilat.
Itu segera berubah menjadi tangan besar yang melemparkan anggota klan Yao, yang ingin menghancurkan diri sendiri di tempat tertentu, jauh. Dengan cara ini, para ahli klan Yao itu, yang telah meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka tanpa hasil. Wan Huo, Yao dan berteriak eksplosif setelah melihat campur tangan Hun Jing. Penatua Wan Huo, yang berlumuran darah tidak jauh, langsung melesat ke atas setelah mendengar tangisan Yao dan beberapa sesepuh yang sangat kuat dari klan Yao juga mengikuti. Douqi di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya pada saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Douqi mereka mendidih. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Pertempuran untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat Penatua Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk membuat Douqi mereka mendidih dan menyebabkan aura mereka melambung. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Elder Wan Huo. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hitam melonjak. Hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret Elder Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiao Yan juga tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan juga mengalami adegan yang sama. Untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua sudah lenyap. Anggota klan yang pernah memiliki konflik satu sama lain, bersedia untuk menghancurkan diri sendiri untuk melindungi yang lain. Klan Hun sialan. Warna merah di mata Yao dan menjadi lebih intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok Penatua Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu dan akhirnya berhenti ke arah Xiao Yan yang tidak jauh. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan yang terakhir. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiao Yan. Ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik pada upacara pengobatan. Xiao Yan, para ahli dari klan Yao saya akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek dunia dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidup saya, tetapi kali ini, saya mohon agar Anda membantu saya melestarikan beberapa garis keturunan klan Yao. Mata Yao dan merah darah saat mereka menatap Xiao Yan. Suaranya berbicara dengan cemas dan tergesa-gesa. Tidak jauh dari Xiao Yan adalah Patua Senong, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Namun, dia tidak memilih yang terakhir. Ini karena instingnya samar-samar mengatakan kepadanya bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Untuk mempertahankan sedikit garis keturunan klan, dia bahkan rela menghancurkan diri sendiri. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia melihat mata merah darah Yao dan merasa hatinya menjadi pengap. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang terakhir masih kepala klan yang memenuhi syarat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melirik Yao Lao. Mata yang terakhir sedikit lembab. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kepala klan, izinkan aku untuk tinggal. Aku akan bertarung dengan bajingan sialan ini. Air mata berdarah melintasi wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Pada saat ini, yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Tamparan. Sebuah tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao dan menatap Yao Tian dengan galak. Dia meraung seperti binatang buas. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai individu yang tidak berguna dengan tetap tinggal? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana kamu bisa menghadapi mereka? Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang seperti dewi di hati anggota muda klan Yao, juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan bahwa garis keturunan klan Yao berlanjut, Anda harus mati jika diminta. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas pelan. Ini benar-benar beban berat yang entah kenapa muncul.
Dia bahkan tidak bisa mengurus klan Xiao. Di mana dia akan menemukan begitu banyak energi. Namun, dia harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek alam yang disegel. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao dan aku akan melakukan yang terbaik. Orang tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pak Tua Senong, yang telah terbang, menghela nafas dengan lembut. Persiapkan dirimu. Aku akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Tetua lain dari klan Yao akan membantumu membuka ruang, Yao dan mengusap darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Akhirnya, dia tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat keluar dan Douqi di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya, dia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Orang gila ini. Wajah duo Hun Jing menjadi dingin setelah melihat Yao dan menyerbu dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Bang, bang, bang. Setelah duo Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao dan banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu, mereka meledak dengan liar di tempat yang sama. Bum bum bum. Setelah ruang bergetar, tempat di ruang itu mulai menjadi semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak terpisah di hadapan serangan energi liar dan kekerasan. Ayo pergi. Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam retak. Sebuah penghalang api terbentuk. Setelah itu mengunci Yao Tian, Yao Ling dan Selusin. Sosok di dalamnya. Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan sampai batas saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam dikoyak dengan kecepatan seperti kilat. Bab 1577, Meminjam Api. Bang, bang, sebuah guntur seperti ledakan terus bergema di alam ini. Setelah munculnya setiap ledakan, akan ada seorang ahli dari klan Yao yang meledakkan Douqi di dalam tubuhnya dan meledakkan dirinya menjadi berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan energi yang begitu liar dan kejam, bahkan jiwa seseorang pun tidak akan tinggal. Kelompok Xiao Yan melepaskan kecepatan mereka hingga batas mereka saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju area di mana ledakan paling terpusat. Segel di tempat itu sudah terlepas. Tidak akan sulit lagi untuk merobek ruang. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam periode kacau seperti itu. Namun, tujuan klan Hun adalah untuk melenyapkan semua makhluk hidup di dalam klan Yao. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya pergi begitu saja. Sementara kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan, makhluk tuling yang meliputi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka. Mereka bergegas dan mengepung kelompok Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah dingin setelah melihat sosok-sosok itu, yang bergegas dari segala arah. Dia baru saja akan menyerang ketika Pak Tua Senong dari belakang melemparkan tongkat obat herbal di tangannya. Segera, lautan api hijau menyebar dengan cepat. Itu mengeluarkan suara desir saat tak terhitung banyaknya pohon yang menjulang tinggi muncul. Pohon-pohon besar dengan nyala api di sekelilingnya itu seperti tanaman merambat yang melilit di sekitar sosok itu, yang bergegas mendekat. Xiao Yan menghela nafas lega saat Pak Tua Senong menyerang. Ini menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melambung sekali lagi. Nihiliti Pak, hentikan Xiao Yan. Bocah itu juga memiliki giok dewa kuno Tusi di tangannya. Petik 2. Hun Huzi, yang sedang terjerat dengan Elder Wan Huo dan beberapa orang lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiao Yan menyerbu melintasi langit dan menjadi semakin dekat dengan ruang tertentu. Apakah menurutmu aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar tangisan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi dengan ketidaksenangan. Hun Huzi terdiam setelah mendengar ini. Dia tersenyum malu. Nihility Devouring Flame mungkin adalah orang paling kuat yang hadir tetapi dia tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial tetapi dia juga menderita cedera dari pecahan jiwa Yao di selama pertempuran besar sebelumnya. Selain itu, dia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Di mana dia akan menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya. Serahkan padaku, Hun Jing, aku akan menyerahkan hantu tua Yao dan ini padamu.
Mencoba untuk memblokir kita berdua hanya dengan kekuatanmu saja tidak lain adalah fantasi. Salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun dari medan perang di langit dengan mengejek melirik Yao Dan, yang dalam keadaan agak gila, di depannya. Tubuhnya berkelebat dan bayangan muncul. Setelah itu, dia melarikan diri dari pertarungan dan langsung bergegas menuju tempat di mana kelompok Xiao Yan seperti elang tua. Xiao Yan. Hihi, nama ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Ada banyak rumor tentangmu di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan sedang mempersiapkan rencana kita, aku pasti sudah keluar dan menemuimu. Anda adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun saya menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hun Yan sangat menakutkan. Dalam beberapa saat, dia muncul di depan kelompok Xiao Yan dan tertawa dingin. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia melihat harimau lain yang muncul untuk menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan. Berdasarkan indranya, orang ini kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 7 yang maju. Dia jauh lebih kuat daripada Yao Dan. Api roh kehidupan. Patua Senong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena penampilan Hun Yan. Segera setelah itu, dia langsung menyerang. Lautan besar api hijau berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar dengan 4 anggota badan. Setelah itu, ia menyerang dengan keras pada yang terakhir. Api roh kehidupan. Haha, saya juga cukup tertarik. Setelah menangkapmu kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi milikku. Hun Yan tertawa samar saat menghadapi serangan tajam oleh binatang besar itu. Tangannya yang besar tiba-tiba terkepal. Douqi yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan besar, yang menghantam binatang besar itu. Kekuatan yang menakutkan benar-benar menyebarkan binatang api itu dengan serangan. Kekuatannya adalah angin tidak berkurang saat meraih ke arah kelompok Xiao Yan. Kekuatan tempur dari Life Spirit Flame ini memang tidak cukup, Patua Senong tanpa sadar tertawa pahit setelah melihat bahwa serangan Life Spirit Flame tidak berguna. Dia melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Swoosh! Kecepatan kelompok Xiao Yan melonjak saat telapak tangan besar meraih mereka. Mereka mengelak dengan tipis. Namun, beberapa dari mereka di belakang mereka tidak beruntung. Di hadapan cakar besar, bahkan satu bintang puncak Doseng ahli hadir di antara mereka telah runtuh di bawah telapak tangan dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli tentang banyak tangisan menyedihkan yang dipancarkan dari belakangnya. Matanya menatap tajam pada Hun Yan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan di mana segel spasial telah hancur. Dengan kata lain, jika mereka ingin merobek celah spasial, mereka harus mengalahkan orang tua ini. Namun, mencoba untuk mengalahkan seorang ahli top yang telah mencapai bintang 7 kelas Doseng yang maju menimbulkan kesulitan bagi Xiao Yan saat ini. Raja Utara. Mata Xiao Yan berkedip. Dia melemparkan Yao Tian, yang dia pegang di tangannya, ke arah Yao Lao. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Patung itu seperti Raja Utara, yang mengikuti di belakangnya, tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menerjang ke depan. Angin yang mengandung kekuatan menakutkan langsung menutupi Hun Yan. Hah? Apakah ini boneka? Sebuah kejutan melintas di mata Hun Yan saat dia menghadapi serangan yang luar biasa tajam dari Raja Utara. Bahkan dia jarang melihat boneka yang begitu kuat yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak terbiasa dengan pertempuran. Tubuh fisiknya mungkin kuat tetapi boneka pada akhirnya adalah boneka. Meskipun Hun Yan terkejut, dia tidak menarik sedikit pun. Douqi yang mengerikan melonjak. Dia melambaikan tangannya dan Douqi berubah menjadi tangan Douqi berukuran 1000 kaki, yang dengan mudah menerima serangan tajam dari Raja Utara. Sesekali angin bergolak saat dia memukulkan telapak tangannya ke depan. Douqi yang besar dan perkasa memaksa kembali Raja Utara. Tubuhnya yang sangat keras mengungkapkan beberapa bekas luka sedalam setengah inci. Mengingat kekuatan Raja Utara, agak terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang ahli di kelas Doseng bintang 7 yang maju. Yi kecil. Xiao Yan berteriak saat Raja Utara menghentikan Hun Yan. Dengan seluruh kekuatannya, Little Yi dengan cepat bangkit dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu benar-benar menyatu dengan jiwa Xiao Yan. Purifying Demonic Lotus Flame muncul dari tubuh Xiao Yan ke segala arah setelah penggabungan. Tubuhnya sekali lagi menjadi jernih. Bahkan tulang dan organ dalam di tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Tubuh api pemusnahan. Xiao Yan telah melepaskan serangan terkuatnya saat dia mulai bertarung.
Dia mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli seperti itu. Pemusnahan teratai api. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. 6 api surgawi berwarna berbeda membentuk bentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu, mereka bercampur satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu telah membentuk teratai api dengan 5 warna berbeda. Pemusnahan seperti aura menyebar saat lotus api terbentuk. Pergi. Lengan Xiao Yan bergetar saat teratai api terbentuk. Teratai api pemusnahan disertai dengan ekor api yang cemerlang saat ditembakkan dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu meledak tidak jauh dari Hun Yan. Bang! Ledakan energi yang menggetarkan bergema di tempat itu. Badai api, yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnah mengamuk dengan liar. Setiap tuling yang berada dalam jarak 1000 kaki dari badai akan diterjang ombak. Tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam, yang menguap di bawah suhu tinggi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, jika ini adalah kartu truf Anda harus dengan patuh menyerahkan giok dewa kuno Tusi di tangan Anda. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan damai. Badai api menyapu langit. Namun, suara sedingin es dari Hun Yan terus dipancarkan perlahan dari dalam badai. Semua orang bisa melihat uap hitam mengerikan melonjak dari tengah badai api. Itu benar-benar berhasil memblokir badai api yang mengamuk. Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Dia maju selangkah demi selangkah. Pakaiannya berkibar tanpa adanya angin saat dia mengenakan ekspresi gelap dan padat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah melihat Hun Yan yang tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teratai api pemusnahan sambil melepaskan tubuh api pemusnahan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat secara serius merusak Hun Yan terlepas dari ini. Kekuatan bintang 7 Do Seng yang maju memang sangat menakutkan. Aura orang tua itu sedikit goyah. Sepertinya seranganmu tadi masih berhasil melukainya. Namun, itu masih tidak cukup untuk melukainya secara serius. Patua Sen Nong berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan, kita harus melarikan diri sesegera mungkin. Kalau tidak, jika para ahli dari klan Yao itu benar-benar dimusnahkan, kita juga akan kesulitan melarikan diri dari tempat ini. Yao Lao berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya menatap Hun Yan, yang mengenakan senyum dingin di wajahnya yang padat. Dia tiba-tiba menghela napas dan berbicara dengan suara yang dalam, Penatua Senong, Yao Tian, pinjamkan aku api surgawi di dalam tubuhmu. Patua Senong dan Yao Tain mulai mendengar ini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada saat ini. Yang pertama berpikiran terbuka. Dia melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiao Yan. Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menyemburkan sekelompok api coklat tua. Api samar-samar diaglomerasi menjadi bentuk kura-kura. Ini secara alami adalah api surgawi peringkat ke-13 di peringkat api surgawi, api bumi spiritual penyu. Xiao Yan memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Tubuhnya yang sebening kristal samar-samar memancarkan kilau misterius. Di bawah kondisi ini, baik Yi kecil dan dia telah sepenuhnya bergabung bersama. Dari sudut pandang tertentu, dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya tidak melawan, dia akan dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Namun, kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang telah dia sempurnakan. Namun, pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Xiao Yan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika 2 jenis api surgawi ini ditambahkan, teratai api yang terbentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibentuk oleh 8 jenis api surgawi. Kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Bab 1578, 8 teratai api berwarna. Roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar. Bagaimanapun, kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, insting mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Selain itu, ini adalah kasusnya meskipun Xiao Yan telah berubah menjadi memiliki konstitusi api surgawi. Jika orang biasa memegangnya, kemungkinan mereka akan meledak daripada bertindak dengan cara yang jinak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi.
Dia menjentikkan jarinya. Gumpalan api merah muda diperpanjang dari jarinya. Setelah itu, ia membungkus dua kelompok esensi api surgawi. Segera, api bersinar di sekitar dua kelompok api surgawi menunjukkan sedikit tanda kaku. Meskipun kedua api surgawi ini tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih ketakutan sampai tidak berani bergerak menghadapi kekuatan pemurnian api teratai iblis pemurni yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat dua kelompok esensi api surgawi menjadi sunyi. Dia meringkuk tangannya dan enam api sekali lagi terbentuk. Xiao Yan menjentikkan jarinya sementara enam api ini perlahan menyatu. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu ditembakkan ke dalamnya. Bang bang. Api, yang diam-diam dikumpulkan, mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya dua api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul liar dari dalam. Itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit muram saat dia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi Little Yi, dia memang agak terlalu asing dengan dua api surgawi ini. Secara alami ada beberapa kesulitan dalam menggabungkan mereka. Namun, ini tidak menyebabkan Xiao Yan panik. Kekuatan spiritual negara surgawinya yang sempurna mengalir ke dalam nyala api seperti air banjir. Segera, sifat liar dan kekerasan di dalam menjadi seperti tangki besar berisi air dingin yang ditambahkan ke air mendidih. Itu segera menjadi sunyi. Segera, kekerasan liar menyebar. Api sekali lagi diaglomerasi di bawah kendali Xiao Yan. Pada saat yang sama, Douqi dalam tubuh Xiao Yan terus melonjak ke dalam api seperti air banjir. Penambahan dua jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan Douqi Xiao Yan berkali-kali lipat. Kelelahan sejauh itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini kesulitan mendukungnya. Dengan meningkatnya jumlah Douqi yang dituangkan ke dalam api, lapisan demi lapisan riak yang tampaknya nyata mulai terbentuk di dalamnya. Sebuah bentuk lotus parsial telah samar-samar muncul dengan api. Semacam fluktuasi yang menakutkan bahkan Xiao Yan, diam-diam menyebar darinya. Kekuatan api teratai Buddha marah yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Hun Yan, yang telah ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut, juga telah mendeteksi fluktuasi yang menakutkan saat menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat dia menatap Xiao Yan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna di tangan Xiao Yan. Matanya tanpa sadar berkedut. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah Doseng bintang 5, namun dia mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata Hun Yan. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan dada Raja Utara sedikit tenggelam. Jika bukan karena itu boneka, telapak tangan ini pasti sudah merenggut nyawanya. Meskipun demikian, angin palem yang ganas itu masih menyebabkan Raja Utara terbang kembali sejauh 1000 kaki. Setelah itu, tubuh Hun Yan bergerak dan langsung menerkam Xiao Yan. Hentikan dia. Ekspresi Yao Lao berubah setelah melihat ini. Dia menjerit dingin dan pilar Douqi melesat keluar. Namun, serangan seperti itu benar-benar diabaikan oleh Hun Yan. Itu tersebar dengan gelombang lengan bajunya. Palem racun merah. Patua Sennong memiliki ekspresi muram setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia. Tubuhnya bergegas ke depan dan tangannya membengkak dengan cepat. Itu juga berubah warna menjadi merah cerah. Sebuah fenomena yang tidak biasa samar-samar dipancarkan darinya saat menabrak Hun Yan. Dihadapkan dengan Patua Sennong, Hun Yan hanya bisa mendengus dingin. Dia membalik dan mengangkat tangannya. Kelima jari itu menjadi hitam hangus. Dia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin palem merah cerah dari Patua Sennong. Guru. Tabrakan antara keduanya memancarkan aroma yang tidak biasa. Segera, ekspresi Patua Sennong memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga dengan sedih terbang mundur. Jelas, dia menderita kerugian besar setelah kontak. Sekelompok udang kecil benar-benar berani mencoba dan melarikan diri dari tangan klan Hunku. Dalam mimpimu, Hun Yan tertawa dingin setelah dia mengalahkan Patua Sennong dengan serangan dari telapak tangannya. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Jari-jari hitamnya seperti jari-jari dewa kematian saat mereka meraih Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cakar angin Hun Yan.
Yang terakhir akan mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Angin tajam dengan mudah merobek pertahanan Douqi di tubuh Xiaoyan. Setelah itu dengan berat mendarat di tubuhnya. Buk, jari-jari hitam memotong, membawa darah dan percikan. Pakaian di depan dada Xiaoyan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang tangguh menutupi tubuhnya. Namun, 5 luka dalam telah muncul pada skala naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan dari Dragon Phoenix Ancient Armor, kemungkinan perut Xiaoyan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiaoyan menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Angin cakar Hunyan telah langsung mengirimnya terbang mundur. Namun, senyum sedingin es melintas di mata Xiaoyan saat dia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar, meledak. Mata Hunyan tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu dipancarkan. Pandangannya terhenti di tempat beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan yang perlahan berputar di sana. Teratai api 8 warna yang cemerlang berputar di tempat itu. Itu tampak sangat indah. Ekspresi Hunyan berubah drastis saat dia melihat teratai api yang berada di dekat. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, kilau terang telah meletus dari dalam teratai api. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan. Pemusnahan meletus. Mereka menembak keluar dari lotus api dengan cara yang padat. Setiap orang yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu. Dari kelihatannya, untungnya Xiaoyan telah meminjam kekuatan Hunyan dan terbang mundur. Kalau tidak, kemungkinan dia akan ditembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Hunyan adalah yang pertama dipukul. Tubuhnya ditembus oleh banyak pilar cahaya. Namun, itu tidak berubah menjadi debu pada saat ini. Douqi yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Namun, teratai api, yang telah digabungkan dari 8 jenis api surgawi, tidaklah sederhana. Pemusnahan seperti teratai api dipancarkan dari dalam teratai api setelah pilar cahaya ditembakkan. Cahaya terang di langit muncul seperti matahari yang cerah. Cahaya tajam yang menusuk pada dasarnya menutupi seluruh alam Yao. Bang! Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan menyapu ke segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawah, yang sudah penuh lubang, telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Xiaoyan meraih Yao Lao dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat api teratai iblis pemurni membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru kemudian kelompok itu terhindar dari keterlibatan dalam serangan itu. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur memudar. Asap hitam turun dari tengah. Akhirnya, itu dengan keras mendarat di bawah, menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar 10.000 kaki. Mata Xiaoyan melihat ke kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat Hunyan di dalamnya. Yang terakhir terbungkus dalam uap hitam. Namun, auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, dia setidaknya terluka parah. Patua Senong di samping menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat adegan ini. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mampu memaksa bintang 7 Dou Seng sampai sedemikian rupa. Cepat dan pergi, ruang di tempat itu sudah terkoyak oleh kekuatan remanen. Wajah Xiaoyan pucat. Rasa sakit menusuk yang ditransmisikan dari dadanya menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan Life Spirit Flame dan Turtle Spiritual Earth Flame ke arah Patua Senong dan Yao Tian saat dia berteriak dengan suara cemas. Kondisinya saat ini juga sangat mengerikan. Kelelahan teratai api 8 warna jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan. Bahkan dirinya saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia akan menjadi sangat lemah. Orang yang lemah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi ini dengan bahaya mengintai di sekelilingnya. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang menyadari bahwa riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak, membentuk garis retak spasial yang berukuran beberapa lusin kaki. Mereka segera memusatkan perhatian mereka. Cepat, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia secara acak menuangkan cairan obat di dalam keluka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Memimpin, dia mengulurkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hentikan mereka. Tubuh Hunyan bergoyang saat ia bangkit dari tanah. Ekspresinya ganas saat dia meraung.
Tidak disangka bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Bang bang. Semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri secara gila-gilaan setelah tampaknya merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiao Yan untuk melarikan diri. Gelombang dari ledakan benar-benar memblokir para ahli dari klan Hun, yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Hun Jing, yang bertukar pukulan dengan Yao Dan, memiliki wajah muram saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, bocah itu bahkan mampu memaksa kembali Hun Yan. Namun, Yao Dan tampaknya menyadari niatnya saat dia berencana membebaskan dirinya untuk memblokir grup tersebut. Senyum gila dan ganas muncul di wajah Yao Dan. Setelah itu, Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Xiao Yan, terima kasih banyak. Yao Dan menoleh saat Dou Qi di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan liarnya. Dia memandang Xiao Yan, yang telah meraih Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah gila Yao Dan itu mengungkapkan senyum yang tampaknya telah terbebas dari beban besar. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan lotus api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di alam yang tertutup darah ini. Bab 1579, Melarikan Diri. Badai pemusnahan yang menakutkan menyapu alam Yao. Selain sejumlah kecil individu yang sangat kuat, sebagian besar dari mereka yang terkena itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan dari penghancuran diri bintang 7 Dou Seng benar-benar bisa memusnahkan dunia. Orang gila tua ini, dihadapkan dengan badai pemusnahan yang menyebar ke seluruh tempat, para ahli dari Hall of Soul, yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiao Yan tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Bahkan seseorang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur saat ini. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar setinggi 100.000 kaki muncul di tanah di bawah. Bagian bawah lubang itu benar-benar hitam. Seolah-olah orang tidak bisa melihat dasarnya. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu menyebabkan mata Hun Yan dan yang lainnya sedikit menyusut. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera menoleh ke arah kelompok Xiao Yan melarikan diri saat badai menyebar. Namun, mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan diperbaiki. Xiao Yan dan yang lainnya sudah menghilang. Jelas, mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Sial, ekspresi Hun Jing muram saat melihat pemandangan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih ke tempat di mana Yao dan menghancurkan dirinya sendiri. Segera, cahaya terbang. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya, itu adalah sesuatu yang mirip dengan giok dewa kuno Tu Sen di tangan Xiao Yan. Tampaknya ini adalah batu giok kuno milik klan Yao. Kenapa kamu membiarkan bocah itu melarikan diri? Sosok Hun Huzi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Penatua Wan Huo dan yang lainnya sudah benar-benar terbunuh pada saat ini. Yang pertama tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan di depan bintang 7 Dou Seng. Hun Jing memegang batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat Hun Yan yang sangat menyedihkan yang telah menuju. Pada saat ini, hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah menyerang secara pribadi. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia bisa menyebabkan klan Hun kita menderita kerugian berkali-kali, mata Hun Yan muram. Namun, dia tidak mengelak dari tanggung jawabnya. Kekuatan destruktif yang Xiao Yan telah lepaskan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 biasa Dou Seng tidak akan mampu menghasilkan. Apalagi dari informasi yang mereka peroleh, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang perlu ditertawakan tentang dia yang menderita kehilangan seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri dengan sukses. Meskipun kita sekarang tidak lagi takut pada klan Gu yang mengetahui berita ini, bocah itu memang memiliki giok dewa kuno Tu Si di tangannya. Kami akan dapat menghemat banyak masalah di masa depan jika kami mendapatkannya, kata Hun Huzi. Dia telah dimainkan oleh Xiao Yan saat dia sedang memperbaiki pil sebelumnya. Sekarang, wajar saja jika dia tidak ingin melihat yang terakhir melarikan diri. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao terlebih dahulu. Misi kami adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiao Yan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri?
Masih ada Hunsa dan Huntu di luar wilayah klan Yao. Kirimkan berita itu kepada mereka. Minta mereka untuk mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiao Yan. Hun Yan berbicara dengan dingin, jika bukan karena mereka berdua perlu membantu Pak Nihility untuk menstabilkan segel spasial, tidak mungkin bocah itu merobek celah spasial dan melarikan diri. Iya, Hun Jing juga mengangguk. Dia melirik dunia ini, yang dipenuhi dengan bau darah. Senyum kejam tanpa sadar melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara padat, dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, itu akan dapat memperpanjang klan Hun kita selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, setelah rencana kita berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang masuk ke kelas Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douqi akan berada di bawah kekuasaan klan Hun kami. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita. Awalnya, hari ini akan datang lebih awal. Pada akhirnya, itu dihalangi oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kami pada klan Xiao telah menyebabkan klan kami menderita kerugian yang cukup serius. Kami baru pulih sampai puncak kami setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kita tidak perlu terlalu takut pada klan Gu. Nada bicara Hun Huzi terdengar garang saat dia berkata. Semuanya sepadan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, sangat mungkin bagi mereka untuk mengancam klan Hun kita. Kita harus melenyapkan mereka. Apalagi Xiao Xuan, bahkan kepala klan kita di puncaknya takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap ada. Hun Jing berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi ketakutan melintas di matanya ketika dia menyebutkan nama itu. Seolah-olah dia mengingat pertempuran menyedihkan yang mengguncang saat itu. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat pertempuran yang masih ada di bawah. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum gelap dan dingin. Mulai kumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik ke level lain. Pada saat itu, klan Hun kita akan melancarkan serangan habis-habisan. Ruang ratusan kilometer jauhnya dari pegunungan Senong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis retak spasial muncul. Segera, banyak sosok yang tampak menyedihkan terus bergegas keluar darinya. Semua orang hanya menghela nafas lega setelah mendarat di gunung. Mereka akhirnya melarikan diri dari penjara di mana mereka harus mati. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menyeka keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari dunia yang disegel oleh klan Hun dianggap sebagai keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada yang terakhir. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengatupkan giginya. Tangannya mengusap lukanya. Gumpalan api merah muda memasuki luka-lukanya. Segera, asap putih keluar. Jejak uap hitam dipaksa keluar dari luka oleh api teratai iblis pemurni. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki yang terkikis di dalam lukanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan pulih sejenak. Baru saat itulah dia menoleh dan melihat pegunungan yang luar biasa sunyi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wilayah dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah lengkap dengan mayat tergeletak di atasnya. Di samping Xiao Yan, selusin generasi muda klan Yao, yang telah diselamatkan Xiao Yan dari alam Yao, berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis. Setelah terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada keputusasaan yang tak ada habisnya di mata mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Keduanya telah sangat matang setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi besar Anda ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalasmu dengan nyawa kami. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangannya erat-erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Yao Ling juga menatap mata indah Xiao Yan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya. Hatinya juga merasa kasihan terhadap kemalangan yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya,
Yao Tian bukan lagi bintang paling terang dari klan Yao. Yang terakhir akan sama seperti dia dan perlu mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian dapat menghidupkan kembali klan akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Lao menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak pemimpin dan tetua dari berbagai sekte di dataran tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi-faksi ini seperti semut dari sudut pandang klan Hun dan mereka akan kesulitan menarik perhatiannya, Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berkata, kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan menonton setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, hanya dengan menggabungkan klan Yan dan Lei, klan Hun dapat ditahan. Kalau tidak, klan kuno lainnya juga akan kesulitan lolos dari bencana besar ini. Petik 2. Dari cara klan Hun bisa dengan mudah melenyapkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan akan bernasib sama. Tentu saja, aliansi Sky Mansion kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang lebih menyedihkan. Dalam hal fondasi, aliansi masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan klan kuno ini. Xiao Yan tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan aliansi Mansion Langit. Oleh karena itu, ia harus memikirkan solusi sesegera mungkin. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi, hasilnya tidak akan lebih baik dari pemandangan hari ini. Guru, pertama-tama Anda harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Mereka yang perlu digeser harus melanjutkan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Petik 2. Yao Lao ragu-ragu setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan dengan mengikuti yang terakhir. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi beban. Rentang pegunungan Senong tidak lagi aman. Aku akan menemanimu ke Sky Mansion Alliance. Saya mendengar bahwa iblis tua dari Pil Tower juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihatnya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Pak Tua Senong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Klan Hun juga menargetkannya. Jika dia terus sendirian, dia akan sangat tidak beruntung jika klan Hun menemukan jejaknya. Xiao Yan juga terkejut mendengar kata-kata ini. Dia segera bersukacita. Pak Tua Senong ini bukan hanya doseng bintang 6 tetapi keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya sedikit yang bisa menandingi. Jika dia bisa bertahan di aliansi, kekuatan aliansi akan sangat meningkat. Xiao Yan secara alami senang melihat situasi seperti itu. Yao Tian, baik kamu dan saudara perempuanmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar para tetua dari klan Gu itu percaya. Orang-orang yang tersisa harus menuju ke Sky Mansion Alliance terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melihat ke arah Yao Tian dan Yao Ling dan bertanya. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiao Yan. Yao Tian dan Yao Ling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu tua, mereka dengan jelas mengerti dalam hati mereka bahwa memang ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan. Cedera internalnya telah pulih secara signifikan selama periode waktu yang singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke gunung tidak jauh darinya. Ada sosok yang membawa pisau hantu merah tua besar di bahunya bersandar di pohon besar. Mata merah buas itu muncul seperti lautan berdarah. Apakah aku sudah ketahuan? Senyum ganas muncul di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan Xiao Yan. Aura jahat tiba-tiba melonjak. Bab 1580, melahap. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Senong ini. Ini Hunsa, salah satu dari 4 Santo Iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Pak Tua Senong cukup akrab dengan orang-orang ini dari klan Hun. Oleh karena itu, ekspresinya sedikit berubah setelah melihat aura jahat yang mengerikan. Dia menghela nafas pelan, klan Hun ini benar-benar mengirim semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao.
Tanpa diduga, benar-benar ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh Nihility Pak. Sosok di kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dan memfokuskan matanya ke Xiao Yan. Mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Gigi putih lebat itu mengandung aura jahat yang keras yang membuat mereka tampak seperti milik binatang buas. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Saya telah mendengar bahwa lelaki tua Hun Yan telah menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hun saya dengan tegas membunuh klan Xiao. Jika tidak, dunia ini saat ini akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok manusia berpakaian hitam ini. Meskipun yang terakhir memiliki senyum lebar di wajahnya, sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat yang acuh tak acuh. Jelas, orang ini bukan orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan? Yao Lao bertanya dengan suara lembut. Tidak disangka mereka bertemu dengan serigala. Setelah melarikan diri dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada hadiah yang cocok untuk orang ini jika mereka bertarung. Teratai api 8 warna Xiao Yan mungkin menakutkan tapi tidak bisa digunakan terus-menerus. Terlebih lagi, dari situasi ketika dia menggunakannya sebelumnya, bahkan teratai api 8 warna akan kesulitan membunuh seorang ahli tingkat ini. Jika dia berhasil melarikan diri, kelompok mereka akan benar-benar kesulitan melawannya. Guru, Anda harus pergi dulu. Saya akan memblokirnya untuk sementara waktu. Xiao Yan menghela napas perlahan dan berkata, apa? Ekspresi Yao Lao langsung berubah. Bagaimana mungkin Xiao Yan sendirian cocok untuk orang ini? Tenang, aku punya rencana sendiri. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Setelah itu, sembunyikan aura Anda. Saya akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya sebentar. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia segera mengepalkan tangannya. Sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ada pil obat seukuran mata naga yang mengambang di dalamnya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil misterius tingkat 9. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu. Namun, matanya masih mengandung beberapa kekhawatiran. Energi pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan. Itu akan membutuhkan banyak pil obat untuk membantu penyempurnaan setelah seseorang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Selain itu, dia pasti harus bertarung dengan Hun Sa setelah menelan pil. Ini berarti dia tidak akan memiliki perhatian untuk memperbaiki kekuatan obat. Dalam hal ini, itu mungkin menyebabkan tubuhnya menderita kerusakan yang relatif parah. Meskipun dia khawatir di dalam hatinya, Yao Lao juga memahami situasi saat ini. Mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka melarikan diri. Namun, jika mereka tetap di belakang, itu tidak hanya akan mengganggu Xiao Yan tetapi mereka mungkin benar-benar disingkirkan oleh orang ini. Kamu harus hati-hati. Hancurkan batu giok ini jika Anda berhasil melarikan diri. Aku akan bisa merasakannya. Yao Lao akhirnya memasukkan sepotong batu giok ke dalam hati Xiao Yan sementara hatinya berjuang sejenak. Setelah itu, dia berteriak pelan dan memimpin untuk bergegas ke depan. Patua Sennong di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih para pemuda dari klan Yao dan dengan cepat mengikuti. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Hun Sa mengerutkan kening setelah melihat bahwa Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Bilah hantu yang dibentuk oleh darah di tangannya diayunkan ke bawah. Sebuah cahaya pedang darah besar 10.000 kaki melesat ke langit dan dengan tajam menebas ke arah kelompok Yao Lao. Dentang. Cahaya pedang terbang melintas dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat itu masih 1.000 kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan paksa menerima cahaya pedang yang tajam itu. Bang! Meskipun mereka telah menerima cahaya pedang, kekuatan menakutkan itu secara langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung bergetar dan runtuh. Batu-batu besar berguling dan suara gemuruh keras muncul. Kecepatan kelompok Yao Lao sekali lagi melonjak setelah serangan Hun Sa diblokir. Dalam beberapa kilatan, mereka telah bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang-orang yang tidak berguna, tidak apa-apa bahwa mereka telah melarikan diri.
Hanya menangkapmu sudah cukup, alis Hunsa terangkat setelah dia melihat kelompok Yao Lao berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti pada pil misterius tingkat 9 di tangan Xiao Yan. Sebuah keserakahan melintas di mata itu. Xiao Yan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Apa yang kamu katakan? Jika tidak, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum dingin menghadapi kata-kata Hunsa. Dia meremas tangannya dan botol giok itu pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi sinar cahaya. Namun, sebelum bisa melarikan diri, Xiao Yan menangkapnya dengan refleks yang bagus dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil obat memasuki tubuhnya, pakaian di atas tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang padat muncul di atas kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya, energi itu benar-benar diaglomerasi menjadi baju besi di atas tubuh Xiao Yan. Sungguh energi yang kuat. Di bawah energi yang luas dan perkasa, tubuh Xiao Yan mulai bergetar terus-menerus. Bagian dalam tubuhnya terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Itu benar-benar berantakan. Erosi liar menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Di bawah kekerasan yang tidak terkendali dari energi ini, bahkan jiwa Xiao Yan yang sempurna telah direndahkan. Mengaum. Sebuah energi tak berujung berlari melalui bagian dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi raungan yang menggetarkan yang bergema di seluruh area. Gunung-gunung di sekitarnya sekali lagi runtuh di hadapan raungan marah. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Hei, menarik. Menelan pil misterius tingkat 9 membutuhkan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Hunsa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin, saya telah memberi Anda jalan untuk diambil tetapi Anda menolaknya. Jangan salahkan aku karena kejam. Hunsa tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya muncul di depan Xiao Yan segera. Pisau besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara, swoosh, saat merobek udara dan menebas leher Xiao Yan adalah kecepatan yang sangat mengejutkan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan energi besar diaglomerasi menjadi penggaris besar yang berat. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan langsung berbenturan dengan Hunsa. Dentang. Angin yang luar biasa tajam menyebar saat bilah dan penggaris bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Itu runtuh dengan keras sementara seluruh pegunungan bergetar. Sosok Xiao Yan langsung dipaksa mundur ribuan kaki. Rasa manis muncul di tenggorokannya. Namun, kedua matanya sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi, sangat membebaskannya dari perasaan akan meledak di dalam tubuhnya. Lagi, Xiao Yan tidak takut pada Hunsa karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk muncul di depan Hunsa. Penguasa berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun. Itu secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk meretas ke bawah dengan keras berkali-kali. Energi yang luas dan perkasa pada dasarnya telah diaglomerasi menjadi cahaya penggaris besar 10.000 kaki. Gunung-gunung terbelah dimanapun ia lewat. Dentang-dentang-dentang. Ekspresi Hunsa sedikit jelek saat dia menghadapi Xiao Yan, yang doki-nya meledak hebat setelah menelan pil misterius tingkat 9. Bilah darah di tangannya menari-nari, membentuk banyak bayangan dan menerima gunung yang berat itu seperti serangan penguasa. Namun, tubuhnya akan turun ribuan kaki setiap kali penguasa berat itu jatuh. Ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Tidak disangka bahwa Xiao Yan sebenarnya sangat hidup bahkan setelah mengalami pertempuran besar di dalam Yao Realm. Aku hanya akan melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Pil misterius tingkat 9 mungkin kuat tetapi Anda tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi akan benar-benar merusak tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana Anda akan terus bertarung. Petik 2. Meskipun Hunsa telah ditekan ke dalam kerugian oleh serangan yang tampaknya gila Xiao Yan, Hunsa luar biasa tenang. Dia tertawa dingin sambil memasang pertahanan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya.
Kegembiraan di matanya semakin intens saat penguasa berat di tangannya jatuh dengan cara yang gila. Serangannya menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Senong telah dihancurkan menjadi berantakan total pada saat ini. Dentang. Gunung lain seperti serangan kuat jatuh dan lengan Hun Sa menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh ke belakang sejauh 10.000 kaki. Banyak gunung hancur menjadi debu di sepanjang jalan. Ekspresinya juga menjadi lebih jelek. Haha, betapa menyenangkannya. Ayo bertarung lagi di lain hari. Kegembiraan Maf di mata Xiao Yan tiba-tiba menghilang saat dia mengirim Hun Sa terbang dengan serangan penggaris. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia segera berbalik dan terbang ke arah lain. Pada arah itu sosok hitam telah meraih Yao Tian dan Yao Ling saat terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Utara, yang telah diperintahkan Xiao Yan untuk diam-diam membawa keduanya pergi sementara Xiao Yan menahan Hun Sa. Bang! Hun Sa menginjakkan kakinya ke gunung. Segera, itu tertutup retakan. Akhirnya, gunung itu hancur berantakan dan tubuhnya distabilkan. Wajahnya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan melarikan diri ke kejauhan. Raungan rendah meletus, Xiao Yan, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengekstrak jiwamu. Hun Sa bergerak ketika kata-kata jahat itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya berdarah saat dia bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya, dia jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri.